Ya, sekali lagi shalom untuk rekan-rekan CLT yang Halo, mendengar suara saya bisa halo lambaikan Pak tangan. Diri. Terima kasih Pak Paul Wijaya. Malam hari ini kita akan masuk di sesi membuat pendahuluan dan penutup. Ya, maaf saya kebalik, membuat penutup dan pendahuluan. Tapi kita akan sedikit review ya, sebelum nanti saya serahkan Pak Slamet. Kita sedikit review tentang apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ya, kita sudah mempelajari yang pertama, kita masih ingat BBM, masih ingat ya, bisa open apa ini, mic, unmute supaya kita bisa interaksi sejenak. BBM. Mengulang baca. Ya, kita berdoa, baca, mengulang baca, itu fase yang pertama. Kalau kita akan mempersiapkan firman Tuhan, kita mesti harus berdoa, lalu kita baca firman dan mengulang baca. Kita baca lagi, kita ulang baca, supaya nas yang akan kita bawakan itu kita benar-benar menguasainya. Perikop itu benar-benar kita menguasainya. Lalu berikutnya kita masuk di apa ini, membuat tema. Ya, masih ingat ya bagaimana kita harus membuat tema. Kita membuat tema Yang bisa, menarik. ya, yang menarik. Berapa kata? 3 paling Lima banyak. maksimal 5. Satu kata Maksimal paling, 5 kata. maksimal 5 kata. Ya. Satu kata misalnya hanya trust begitu ya, percaya begitu, supaya orang apa ini penasaran ya. Lalu 5 kata, misalnya percaya saja ya, percaya pasti selamat ya, hanya beberapa kata saja ya. Saya masih kasih apa ini perbandingan dengan tema-tema 17-an. Dengan semangat proklamasi 45 kita akan tegakkan keadilan di segala bidang. Wah, itu tema yang sulit diingat, terlalu panjang. Atau juga kita bisa terapkan ya, karena kita percaya Yesus, maka kita akan selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Itu bukan tema, itu uraian kalau itu ya. Satu kata, maksimal 5 kata. Itu supaya mudah diingat dan ingin tahunya tinggi. Nah, lalu kita lanjut ke membuat 3 bagian besar. Itu yang kemarin kita pelajari. Terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan. Semalam sampai jam 12 malam masih ada yang kirim PR-nya ke saya. Semangatnya luar biasa ya. Saya baca PR itu malah jadi, wah, ini dari satu perikop bisa jadi 20 khotbah yang berbeda. Wah, ini luar biasa. Alkitab itu tidak pernah habis waktu kita gali. Ya, ada yang aneh-aneh juga, tapi itu juga penemuan-penemuan begitu ya. Waduh, kok bisa begini juga ya begitu. Nah, kita terus mengembangkan ya sampai ada yang WA saya, Pak, saya mumet begitu. Saya kasih dorong, Pak, jangan mumet tuh. Tugasnya bagus, ya sistematisnya bagus, tapi nulisnya mumet. Ya, intermezzo saja nih. Ya, saudara sekalian dikasih Tuhan, nanti kita akan terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa baca sekali saja, kita akan langsung mendapat bagian-bagiannya. Ya, apalagi kan kita saya pastikan kita yang di sini juga baca Alkitabnya rutin kan. Kita baca firman Tuhan tiap hari, ya kita bacanya berurutan. Nah, ada banyak problem bagi pengkhotbah, apalagi pengkhotbah awal, itu sulit. Saya akan khotbah apa ya? Itu karena apa kira-kira? Karena tidak pernah membaca, jadi tidak punya banyak perbendaharaan. Ya, kalau kita banyak membaca, kita banyak perbendaharaan, nanti akan mudah. Ide-ide itu keluar dengan mudah. Sehingga waktu kita baca perikop, ini sudah kita baca berkali-kali di beberapa waktu yang lalu. Kita akan mudah menemukan bagian begitu. Ya, kita akan dituntun begitu tegak lurus supaya khotbah itu tidak nyimpang kanan kiri, ya. Kita membahasnya misalnya kayak kemarin ya Sakius ya, tentang pemungut cukai, ya, tentang ada tema yang sangat menggigit ya. Orang berdosa diselamatkan. Wah, itu kan menggigit tema itu.
masa orang berdosa kok selamat begitu. Itu membuat ingin tahu audien itu tinggi. Nah, tema-tema yang gigit seperti itu yang harus kita cari, kita sodorkan supaya ingin tahu dari jemaat itu tinggi. Nah, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang membuat penutup. Ya, tentang membuat penutup. Nanti Pak Slamet yang akan menyampaikan, ya. Saya akan bacakan. Ada yang sudah kenal Pak Slamet di tempat ini? Ada rekan-rekan ini sudah kenal Pak Slamet, bisa lambaikan tangan? Belum ya? Ya, Pak Slamet ini orang yang luar biasa. Saya kenal sudah 10 tahun yang lalu. Nah, saya akan bacakan biodata Pak Slamet. Kalau kita baca biodatanya tidak selesai sampai nanti waktunya habis, tidak pelajaran jelas. Saya singkat aja. Ya, nama lengkapnya Slamet Priyanto, tempat tanggal lahir Nguter, Sukoharjo, Solo, 12 Juli 58. Alamatnya di Jalan Sinar Puspita, Semarang. Pekerjaannya dia dosen tetap di Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Teknik, ya, Departemen Teknik Kimia sejak 1983. Ada yang lahir setelah 83? Berarti Pak Slamet sudah jadi dosen belum lahir. Saya. Halo Pak Slamet, ini kameranya kok enggak ketok Pak Slamet nih? Halo. Kameranya bisa dibuka Pak Slamet? Dibuka. Oh ya, oke. Sudah bukaan? Ya, oke Pak. Lalu keluarga istrinya namanya Dwi Retno Matiani, ya, dokteranda di ekonomi di Undip 83. Ada putranya 3, ya, tidak usah saya bacakan semua namanya. Pendidikannya SD, SMP, SMA, lulus Alkitab tertulis di Jakarta tahun 80, S1-nya insinyur di Undip tahun 70, dia kuliah 77 sampai 82, HG Institute Singapura tahun 89, S2-nya Magister di UGM Yogyakarta tahun 91, PTE Christophorus kolaborasi dengan STBI tahun 2002, lalu S3 program Sandwich ITB USA tahun 95 sampai 98, ya. Belum lulus karena krismon, tapi diselesaikan tahun ini ya S3-nya, doktor di Undip tahun 2021, ya. Jadi Pak Slamet ini seorang dokter kimia, ya, yang kita tidak bisa mikir, Pak Slamet ini pikir ya tentang kimia. Berjemaat pelayanan di GKJ WPM Semarang, ya Pak. Semarang, ya. Semarang, ya, klasis GKJ Semarang Timur. Ya itu saja saya sampaikan. Juga ini yang satu lagi, pembina rohani di PKMT Undip, juga radio siaran Iktus dan Perkawan Semarang, ya, Persekutuan Karyawan di Kota Semarang. Ini kalau saya baca terus CV-nya tidak habis sampai selesai waktunya. Ya, kita akan belajar bersama Dr. Slamet Priyanto. Waktu saya serahkan. Ya, terima kasih. Tidak dikenal maka tidak disayang. Saya baru muncul kali ini, meskipun pada awal-awalnya juga muncul, tetapi belum berbicara. Pada waktu itu diperkenalkan peserta yang tercatat di tempat saya ada 29. Kemudian berkurang 3 menjadi 26. Kemudian yang aktif 23, 24 sampai dengan hari ini. Puji Tuhan. Ya, ada Pak Yonatan Indra Widianto. Ya, ada Pak Ibu Yokebet Joy Suryana, betul ya? Ada Bapak Moses Priyadi, ada Bapak Samuel Sudibyo, ada Bapak Herman Utomo, ada Bapak Ibu Mesiana Margareta,
ada Bapak Paul Purnomo Wijaya yang baru saja kita dengarkan suara emasnya, ada Ibu Enli Deven PA, ada Ibu Kelita Andriasih, ada Bapak Apriyono Subagio, ada Bapak Daniel Ananta, ada Bapak Ibu Weni Julfrida, ada Ibu Febe Laksono, ada Ibu Hana Sri Muningsih, ada Bapak Setiadi, ada Bapak Edward Panggabean, ada Bapak Dadang Hadi Setiono, ada Ibu Sarah, ada Bapak Edi Cahyono, ada Ibu Etna Ginting, ada Ibu Widya Ananingsih, ada Ibu Louis, ada Bapak Frit Davis, ada Ibu Harini, ada Bapak Dwi Susanto, ada Ibu Diah Ayu. Apakah ada yang belum saya sebutkan, Pak Filipus? Ya, Nugradi, Jepara. Oh, yang ini ya. Nugradi dan Pak Nugi. Oh ya, yang co-hostnya ya. Bukan Pak, peserta biasa. Peserta, Pak. Ya. Ya, baik, sekarang kita tampilkan aja bagian yang ke-6 dulu, yang bagian pendahuluan. Dipersilakan Pak untuk menampilkan yang bagian pendahuluan dulu supaya konteksnya cukup lengkap. Silakan Mas Dani. Ya, Pak Dani ya. Spotlight. Mas Dani bisa di spotlight. Oke. Ya, setelah Christophorus Leadership Training ada langkah praktis menyusun khotbah. Langkah praktis memang kita perlu berulang-ulang mendengar dan memperdengarkan. Karena induk belajar itu sama dengan mengulang. Maka BBM itu sangat tepat buat kita bersama, baik yang sudah berulang-ulang menyampaikan khotbah, tetapi untuk kali ini kita belajar bersama tentu ada sesuatu yang baru. Makanya BBM berdoa, jangan lupa berdoa itu adalah memberdayakan Tuhan. Bekerja sama dengan Tuhan itu berdoa. Nah, kemudian membaca itu pasti karena apa yang difirmankan Tuhan perlu kita mengerti, perlu kita membaca. Dan perlu ada membaca ulang, ya BBM mengulang baca, itu supaya ya sekali lagi induk belajar itu mengulang, maka kalau kita sekali membaca tentu ya mengerti. 2 kali membaca lebih mengerti dari yang pertama mengerti. Membaca yang ketiga bisa lebih mengerti daripada mengerti yang kedua. Dan terus, maka kita akan mempunyai praktek-praktek dan akhirnya berkarakter. Yang kita inginkan adalah karakter Kristus. Apakah sudah terlihat di layar kita tentang materi ke-6? Sudah, Pak. Pendahuluan? Belum ya? Next, Mas Dani. Ya. Induk belajar adalah mengulang. Maka kalau kita membaca sekali, itu berarti ada pemahaman sekali, praktek membaca. Membaca yang kedua bukan hanya praktek membaca, tetapi biasa membaca. Membaca yang ketiga tentu bukan biasa praktek, tetapi juga mengalami yang kita praktekkan. Yang terakhir, kalau kita mengulang lagi, menyampaikan lagi, maka kita akan karakter. Nah, sehingga harapan kita dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan, kita fokusnya adalah berkarakter Kristus. Nah, kalau berkarakter itu karena karakter Kristus berarti orang akan melihat
kita, belajar dari kita, dan akhirnya bisa mengikuti kita. Seperti di dalam kata Paulus kepada 1 Korintus 11 ayat 1, lihatlah aku karena aku melihat Kristus. Begitu. Kemudian dulu bersama Pak Filipus kita belajar tentang ekspositori. Ya, jadi bukan tematis, tetapi expose. Expose itu berarti meluap keluar. Ya, meluap keluar itu berarti apa yang kita baca, teksnya apa, kita gali dari teks itu. Sehingga meluap keluar, menganalisis. Ya. Nah, kemudian setelah kita luapkan apa yang tertulis, baru kita akan pahami, memahamkan kepada orang lain, sehingga orang lain melihat hidup kita dan belajar dari kita, khususnya lewat khotbah yang kita sampaikan. Sehingga sedikit kesimpulan buat kita, dengan kita belajar praktis ini, kita akan belajar mempraktekkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sehingga expose, kita akan menyampaikan tema apa, kemudian yang menjadi rema apa bagi sekitar kita. Ya. Jadi pendahuluan itu cara memperkenalkan apa yang akan kita khotbahkan. Tadi sudah diawali oleh Pak Filipus dan kita bersama, supaya tema kita itu sangat mendarat. Maka tidak boleh lebih dari 5. Itu ya kalau 6 mungkin masih bisa lah. Yang penting mudah dihafal. Membuat penutup dulu Mas Dani. Membuat penutup dulu baru pendahuluan. Ya, membuat pendahuluan dulu. Enggak. Materi satunya Mas Dani. Ya Pak, sebentar. Ya. Ini yang penutup dulu ya berarti Pak? Ya, kita belajar membuat penutup dulu, baru yang terakhir membuat pendahuluan. Langsung. Slide kedua langsung. Ya, silakan Pak Selamat. Ya, ini membuat penutup dulu, berarti saya akan ganti dengan membuat penutup dulu. Ya, penutup seperti yang lalu kita belajar bahwa khotbah tunggal tri, artinya bahwa di dalam khotbah itu ada pendahuluannya. Tadi sudah saya singgung di awal, kemudian ada isi, dan isi itu sudah diisikan oleh Pak Filipus maupun Pak Iwan. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Menutup itu bisa berupa kesimpulan dari khotbah, bisa menutup dari khotbah, bisa membuat rangkuman dari seluruh khotbah yang telah disampaikan. Ya tentu yang namanya rangkuman atau kesimpulan itu berarti ya tidak terlalu panjang, tetapi menjadi rema. Harapannya kita seperti itu. Tetapi di dalam sebuah khotbah itu komposisinya tetap. Ya, komposisinya tetap. Artinya kita sampaikan dengan 5 menit ataupun 5 jam, itu tetap khotbah tunggal tri, yaitu pendahuluan, isi, dan juga penutup, itu seperti itu. Jadi jangan, kalau waktunya panjang, nanti diperpanjang jadi 5 bagian, ya, di komposisinya itu tetap. Ya. Nah, yang paling penting karena praktis, itu supaya setiap kita mendengar, kita memperdengarkan, atau kita menangkap sesuatu, rema bagian mana yang kita
Mungkin kita mendapatkan rema pada bagian pendahuluannya. Mungkin kita mendapatkan rema pada bagian isinya. Atau kita mendapatkan rema pada bagian penutupnya. Atau keseluruhan. Ya, tetapi itu cukup dalam buat seorang saya yang sering mendengarkan, itu pada bagian awal itu sampai barangkali perlu saya berikan catatan-catatan kecil gitu, karena di situ saya mendapatkan banyak manfaat rema di dalam kehidupan saya. Atau di bagian ayatnya dari firman yang disampaikan, sehingga uraian tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dari ayatnya atau di bagian penutupnya. Kesimpulan, penutup khotbah, rangkuman, ya. Kemudian di bagian penutup ada deklarasi, ada rangkuman, ya. Jangan lupa kita tutup dengan amin, ya. Seperti Alkitab kita, Wahyu bagian paling akhir dan kata terakhir pasti ada amin. Demikian juga kita di dalam khotbah penutup kita jangan lupa, ya. Kemudian membuat penutup khotbah. Kesimpulan bisa diisi dengan kutipan ayat emas, ilustrasi singkat, tantangan, pujian. Nah, misalnya dari ayat emas kita mendapatkan di dalam Yohanes 6 ayat 12. Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa. Nah, dari ayat ini bisa kita memberikan ilustrasi. Ilustrasi yang seringkali muncul adalah sampah. Nah, dulu ketika kita belum ada rema dari ayat ini, dari kesimpulan ini, seringkali sampah itu menakutkan bagi kita yang takut akan bau. Menakutkan karena ada jijik. Tetapi ketika kita mendengarkan kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa, ternyata di ayat ini menarik bahwa kumpulkan, berarti kita mengumpulkan, ngumpuli, ya. Yang biasanya menakutkan karena bau, menakutkan karena jijik, menakutkan karena cemaran, limbah, ini tidak lagi. Sehingga kita setiap kali ada di rumah kita melihat ada sawang-sawang, ada kotoran-kotoran, segera tindakan apa? Kumpulkan gitu. Nah, dari sini kita menjadi orang yang peduli akan lingkungan. Jika sudah berada dalam tahap kesimpulan atau penutup, jangan memasukkan ide baru yang akan membuat anti klimaks. Artinya kalau kita sudah sampai mulai menurun, mulai penutup, mulai dengan ilustrasi sederhana, jangan kita mulai menguraikan lagi gitu. Sehingga khotbah itu seperti gergaji yang naik turun, ya, tetapi tidak pernah turun karena ada naik lagi gitu. Itu namanya membuat anti klimaks gitu. Nah, kemudian membuat penutup khotbah, Kalimat kesimpulan sebaiknya dikonsep sesingkat mungkin untuk menghindari sikap mengambang seperti pesawat yang berputar-putar, tidak mau mendarat. Nah, bagi saya, seringkali kesimpulan ini saya konsep, artinya begini, pikirkan masak-masak apa yang akan Anda katakan. Pikirkan masak-masak apa-apa yang akan Anda katakan. Ini bukan hanya terjadi kalau saya khotbah saja, tetapi kalau saya mengajar pun pada bagian penutup saya pikir sungguh-sungguh, kira-kira kata-kata apa yang saya pilih untuk saya ucapkan. Pikirkan, masak-masak apa yang akan Anda katakan. Bukan katakan apa yang akan Anda pikirkan. Nah, jadi saya selalu membuat catatan-catatan ketika saya akan menutup, apakah menutup khotbah, apakah menutup saya mengajar sebagai dosen. Sehingga bagian penutup itu saya sangat bergumul supaya kata-kata penutup saya menjadi kata-kata yang bermakna. Itu. Jadi tidak muter-muter
sampai seperti pesawat yang tidak mampu mendarat. Kemudian bisa diakhiri dengan call to action, seruan untuk bertindak. Nah, ini biasanya ada altar call gitu. Di gereja kita yang sering mengadakan itu bisa dianggap penting. Tetapi bagi yang tidak sering mengadakan altar call, kata-kata penutup itu menjadi sangat penting, akan membuat kita ini hatinya terpanggil. Jadi fokus khotbah kita harus hati, bukan kantong, ya, tetapi hati. Sampai ada panggilan. Ya, kalau sudah panggilan itu artinya kita ini mengorbankan apapun, bila perlu sampai dengan nyawa sekalipun, supaya orang lain diselamatkan. Jadi khotbah kita harus sampai pada bernuansa panggilan hati, memberi diri, keselamatan oleh karena Kristus, bukan menjadikan orang beragama Kristen, tetapi Kristen di hati. Ya, kalau sudah begini, saya tentu menyampaikan background saya, bahwa saya dilahirkan bukan dari keluarga Kristen, tetapi oleh karena masuk di SMA negeri tidak menerima saya, akhirnya masuk SMA Kristen. Di SMA Kristen itu saya diajarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan setelah lulus SMA, saya terpanggil untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelum SMA saya masih di luar sana, setelah saya masuk mahasiswa, kemudian dibaptiskan sudah dewasa, akhirnya panggilan itu mendarat satu demi satu. Bapak saya 8 tahun kemudian menjadi pengikut Kristus. Ibu 9 tahun kemudian. Orang di kampung saya yang ada 50 kakak, 30 orang diantaranya ikut Tuhan Yesus Kristus. Sampai dengan Pak RT-nya yang ketika bapak saya menerima Tuhan Yesus mengancam untuk tidak memberi KTP, akhirnya Pak RT jadi pengikut Kristus. Bukan KTP-nya beragama Kristen, enggak. Sebab ada yang KTP ya kelakuan tanpa iman tanpa perbuatan. Ya, jadi Kristen tanpa perbuatan. Oleh karena itu panggilan hati. Ya, perkara keluarga kami sebagian besar tidak ber-KTP Kristen, tetapi Kristus menyelamatkan. Karena sampai meninggal dunia pun, orang yang tidak ber-KTP Kristen ikut Tuhan Yesus. Itu sebabnya belajar khotbah praktis adalah kita memahami panggilan Tuhan. Kenapa Tuhan mencipta kita? Dia mencipta kita karena dia ingin disembah. Satu, jempol, menyembah. Yang kedua, panggilan Tuhan, kita itu dijadikan keluarganya Tuhan. Memanggil Tuhan yang luar biasa menjadi Bapak Surgawi. Yang ketiga, kita supaya menjadi seperti Kristus. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan sesama. Yang terakhir, kita dipanggil, dijadikan oleh Tuhan murid Kristus supaya kita ini punya misi. Nah, khotbah praktis kita ujung-ujungnya adalah supaya orang melihat kita, melihat Kristus, dan akhirnya ikut Tuhan Yesus Kristus. Itulah makna kita panggilan menjadi bermisi. Ya, nanti menjadi gereja yang bermisi. Ya, kemudian bagian yang terakhir, pendahuluan. Silahkan. Langkah praktis menyusun khotbah
membuat pendahuluan. Sekali lagi saya ulang, pendahuluan adalah cara memperkenalkan apa yang akan dikhotbahkan. Ternyata bagian pendahuluan pun menjadi sangat penting kalau kita membaca paper, di sana ada prakata, ada kata pengantar, itu akan mengantarkan bagaimana pendahuluan ini yang sangat penting. Sehingga yang pertama kita membuat tema, membuat judul, yang tadi dikatakan tidak boleh lebih dari 5 kata, ya. Kita akan menyampaikan di dalam pendahuluan itu kenapa tema itu dibuat. Sifat pendahuluan seharusnya singkat, menarik, memberi minat untuk mendengar. Sederhana, seperti iklan, seperti talase toko yang membuat orang tertarik. Nah, segera mari kita akan membayangkan bahwa iklan yang sependek itu, yang saya kalau melihat itu ternyata satu gambar mewakili 1000 kata. Berarti kalau satu gambar, orang sangat jelas bisa menerjemahkan dengan ribuan kata. Apalagi kalau satu video mewakili 1000 gambar. Sehingga satu video akan mewakili 1 juta kata. Nah, betapa sangat pentingnya ketika kita menyampaikan pendahuluan singkat. Itu berarti dengan khotbah praktis kita tidak bisa leda-ledi. Tetapi kita mulai berpikir kata-kata di dalam pendahuluan apa ya yang membuat orang lain untuk terus mengikuti seterusnya. Sehingga ketika kita sudah mengatakan amin, orang mengatakan, loh kok selesai? Itu lebih baik daripada kalau kita mengatakan, kok rak barbar yo. Nah, oleh karena itu, sementara kita hidup di bumi ini, yang penting bukan panjangnya umur kita, enggak. Tetapi makna hidup kita. Itu dapat kita buktikan ketika kita ini sakit, misalnya. Aduh, sayang, beberapa hari tidak ketemu. Ya, bukannya ketika tidak ketemu, beneran tidak ketemu-ketemu. Mudah-mudahan loro terus. Nah, itu artinya bahwa kehadiran kita ketika kita sehat, ketika kita ketemu, menjadikan orang tidak bermakna. Nah, dalam bahasa Jawa sangat ada filosofi yang mengatakan satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Nah, artinya bahwa kita ini hidup di dunia ini tidak tergantung usia, tetapi tergantung makna. Sehingga ada yang usianya lebih dari 100 tahun, tetapi dia tidak dikenal apa-apa. Tetapi seorang Raden Ajeng Kartini cukup 25 tahun, sampai hari ini namanya harum. Walaupun ketika kita bongkar kuburannya, selembar rambut pun sudah tidak ada. Artinya selama dia hidup, selama 25 tahun, tidak sampai dengan ratusan tahun, itu cukup bermakna. Itulah pendahuluan. Nah, kemudian di dalam pendahuluan ada khotbah tunggal tri. Ada salam, ada tanya, ada tujuannya, apa yang akan kita capai, ya. Walaupun sedikit kita uraikan dalam tujuan, nanti toh kita akan sampaikan dalam penutup, di dalam kesimpulan, ya. Kesimpulan itu selalu menjawab tujuan kita menyampaikan khotbah. Jadi jangan lupa di dalam kesimpulan kalau tidak ada sedikit pun menyinggung tujuan, yaitu kebangetan. Ya, oleh karena itu khotbah praktis ini akan memperlengkapi kita supaya kita menjadi pribadi yang berdampak. Gitu. Yang berikutnya, silakan membuat pendahuluan. Sekalipun pendahuluan dalam urutan kerangka khotbah adalah urutan pertama, dalam langkah membuatnya adalah urutan terakhir, sebab pendahuluan menjadi sarana memperkenalkan isi khotbah. Ya, oleh karena itu harus kontekstual.
Jadi tidak terpisah pendahuluannya bicara tentang ayam gitu, kemudian khotbahnya berbicara tentang kambing, tidak nyangkut sama sekali, walaupun sama-sama binatangnya. Kalau dihubung-hubungkan ada sangkut pautnya, tetapi sebetulnya tidak menjawab apa-apa. Ketika pendahuluannya bicara tentang ayam, isinya tentang kambing, apalagi kesimpulannya tentang bis misalnya begitu. Wah, sudah semakin ya. Oleh karena itu contoh yang tidak cukup menarik. Nah, sambil kita berkhotbah tentunya kita bisa mengelirik ke depan siapa yang kita khotbahi. Kalau diantaranya ada 75%-nya itu ngantuk semua begitu, ya berarti tentu kurang menarik. Ya, karena isi khotbah harus dibuat lebih dulu, ya. Artinya pendahuluan itu lebih mendahului dari khotbahnya. Terusnya membuat pendahuluan. Pendahuluan harus singkat, memiliki hubungan langsung dengan tema khotbah atau nats. Nah, sudah saya singgung di depan tadi. Jadi memang yang cukup susah itu membuat tema, ya. Satu kata, trust misalnya dari Pak Filipus tadi, atau 5 kata, bukan tema seperti yang disampaikan di geber-geber layar-layar ketika 17-an gitu ya. Dan memiliki hubungan langsung dengan pendengar. Hindarilah sikap atau kesan kurang siap, tidak percaya diri, kurang simpatik, kurang menguasai bahan, atau hindarilah sikap yang berlebih-lebihan dengan banyak janji. Ya, bisa dimulai dengan sebuah pertanyaan, cerita, nyanyian, dan lain-lain. Ya, tadi sudah diberikan contoh oleh Pak Paul dengan menyampaikan tema lagu, isi lagu, diawali dengan perkataan yang menyinggung tentang lagu ini kenapa menarik perhatian Pak Paul. Ya, mari nanti kita jadikan bahwa kita ini pas diangkat sebagai MC, kita jangan lupa bahwa ada pengantarnya supaya orang lain juga menarik tentang apa yang akan kita MC-kan di dalamnya. Ya, demikian isi dari 2 materi sekaligus, nanti bisa kita isi dengan tanya jawab. Kalau ada kurangnya nanti Pak Filipus bisa saling mengisi karena materi yang sebagian besar didahului oleh beliau. Saya akan menyampaikan kesimpulan yang seperti ini. Jadi yang penting komposisinya tetap. Ya, BBM itu khotbah tunggal tri. Berdoa, baca, mengulang baca. Kemudian di dalam khotbah ada pendahuluan, ada isi, ada penutup. Itu komposisi, tetap seperti itu. Apalagi di sini khotbah praktis. Dan biasanya kita bisa diminta untuk mengisi hanya dengan 5 menit. Hanya dengan bisa sampai dengan setengah jam misalnya seperti itu. Tapi jangan lupa bahwa komposisi tetap. Kemudian jangan lupa bahwa kita untuk menjadi pribadi yang berdampak, kita harus kreatif, create, ya, memiliki daya cipta. Ya. Kalau saya kreatif ini saya ambil dari banyak sekali ketika mendengar ada rema. Nah, rema apa yang berbicara kepada saya dan tertarik untuk disampaikan? Kerinduan saya adalah dengan menyampaikan kreativitas itu, orang mendapatkan rema dari apa yang saya temukan dan saya sampaikan. Ya, kreatif di dalam pelajaran yang namanya pendidikan karakter berbisnis, ternyata kreativitas itu di urutan nomor 1, daya cipta. Kemudian jangan lupa inovatif, itu selalu menemukan sesuatu yang baru. Ada enggak kebaruannya? Jadi beberapa kali kita telah belajar tentang Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, di sana bicara tentang air yang jadi anggur, perjamuan kawin di Kana.
ada temuan baru apa? Kalau saya mengajar di kimia, saya mengajarnya dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini, saya menarik kesimpulan yang sederhana. Inovasi apa? Ternyata bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dulu tidak pernah belajar kimia, tetapi dia mencipta hal yang sangat baru. Air kobokan, air cucian, rumus kimianya H2O, menjadi anggur yang terbaik. Tidak ada anggur yang terbaik yang di dalamnya tidak mengandung alkohol. Jadi anggur terbaik itu berarti kadar alkoholnya tinggi. Nah, kalau air biasa H2O menjadi C2H5OH, itu rumus alkohol, rumus anggur terbaik dalam ilmu kimia, C2H5OH. Silakan membayangkan kalau sebelah tangan kiri kita H2O, tangan kanan kita C2H5OH, kok sama sekali berbeda. H2O dengan C2H5OH. Lah kayak nyolong dari mana C2H5OH-nya? Wong nggak ada cerminan H2O sama sekali. Nah, ternyata seorang Tuhan Yesus Kristus lebih dari seorang insinyur kimia. Dia bisa mencipta yang tidak ada sama sekali menjadi ada sama sekali. Ini inovasi. Lah kreativitasnya di mana? Air yang kalau 1 galon di kampung saya harganya 6.000, itu kalau isi ulang, kalau jadi RO 9.000, tetapi coba alkohol 1 galon itu jutaan. Karena setengah liter aja sudah 70.000. Nah, oleh karena itu ada kreativitas yang maha tinggi, ada inovasi yang maha tinggi. Nah, itu nanti bisa diteruskan sendiri. Nah, kemudian ketika Lazarus mati 4 hari, bangkit, itu sarjana kedokteran, profesor dokter manapun tidak ada yang bisa menciptakan. Saya pernah ada tikus mati di halaman rumah, saya gali lubang sendiri, saya kubur selama 4 hari. Setelah saya bongkar kuburnya, ternyata sudah menjadi tikus yang busuk, yang ada belatung-belatungnya. Kreativitasnya di mana? Mati bagi Tuhan Yesus tidak menjadi masalah. Busuk, belatung-belatung, bagi Tuhan Yesus tidak jadi masalah. Inovasinya di mana? Tidak pernah terselesaikan secara ilmu biokimia, biologi, tetapi diselesaikan oleh Yang Maha Tinggi. Lazarus bangkit dengan tubuh yang tidak ada belatungnya lagi tentunya. Oleh karena itu, terus kemudian pentingnya di mana? Kita harus belajar tentang teologi ya. Teologi adalah supaya kita ini berjalan pada rel yang digariskan oleh Alkitab. Nah, tentu Alkitab yang dipelajari di GKJ, Alkitab yang dipelajari di GKI, GKMI, dan sebagainya, tentu Alkitab yang sama. Oleh karena itu, ada teologi yang perlu kita pahami secara bersama, supaya kita berjalan pada rel pakem yang sama. Nah, kreativitasnya adalah rema-rema yang kita peroleh yang tidak melanggar pada pakem yang ada. Sehingga munculnya Kristoferus adalah yang non-denominasi, artinya apa? Denominasi apapun, mari kita belajar dengan Alkitab yang sama. Itu sebabnya berkhotbah praktis adalah sebagai bumbunya. Berkhotbah praktis adalah seni. Sehingga kalau gule, bumbunya cuma itu.
tapi di tangan yang berbeda menjadi rasa yang berbeda. Saya ambil contoh, misalnya di Jalan Sriwijaya Semarang ini ada beberapa tukang sate. Ada penjual sate, tentu bumbunya sama, kambingnya tentu juga kambing yang berbeda, tapi bumbunya akan sama. Tetapi ketika ada sate Pak Jenggot yang di tengah-tengah Sriwijaya sana, itu ternyata lebih banyak menarik. Seni mengolahnya. Khotbah praktis juga adalah seni mengolah A sampai Z menjadi kata-kata. Kata-kata itu data, diolah menjadi fakta. Faktanya adalah A sampai Z muncul berkata-kata, muncul berkalimat-kalimat, muncul bergambar-gambar, sampai Pak Filipus menawarkan adanya bagaimana membuat PowerPoint yang menarik. Menarik itu adalah kreativitas. Inovatif adalah berbagai macam PPT PowerPoint yang menarik menjadi memperkenan hati orang lain yang melihat, yang menyaksikan kita. Oleh karena itu, demikian ini kesimpulan yang saya sampaikan. Kemudian nanti waktu yang ada dengan moderator Pak Filipus, kira-kira ada pemahaman apa. Kalau dari saya sangat berharap kira-kira bisa muncul enggak 1-2 orang yang memberikan tema apa pada Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang tadi saya katakan air jadi anggur. Ya mungkin beberapa kali yang lalu sudah mulai dimunculkan, tapi adakah sesuatu yang kebaruan pada malam ini? Ya. Kemudian Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Khususnya di ayat 12 di sana dikatakan kumpulkanlah. Nah, dari Yohanes 6 itu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, apakah ada kebaruan pada malam ini yang kita sampaikan sehingga bahannya sama? 4 kali yang lalu pertemuan sudah berkali-kali kita sampaikan. Tetapi adakah sesuatu yang menarik sehingga kreatif kita malam ini, inovasi kita malam ini merupakan sesuatu yang baru buat kita bersama. Dari 25 orang bersama-sama ini, 23 peserta, 2 orang diantaranya saya dengan Pak Filipus, dan masih ada pendengar-pendengar yang di luar sana. Ya demikian Pak Filipus, sehingga nanti waktu yang ada kita akan menggali, ya mungkin kalau saya menyampaikan 2 ayat itu aja, dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Coba nanti kita gali, kita tampilkan dengan kata-kata pendahuluan apa ya, kata-kata penutup apa ya. Dari situ ada enggak nuansa kebaruannya. Begitu Pak Filipus, terima kasih atas kesempatannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Pak Slamet. Kita bisa kasih tepuk tangan untuk Pak Slamet. Ya, kita mendapat beberapa pemahaman ya tentang bagaimana kita harus kreatif, inovatif untuk membuat penutup dan juga pendahuluan khotbah. Ya, kalau tadi saya review sejenak ya Pak Slamet. Yes, monggo silakan. Saya review sedikit tentang penutup. Saya memberikan sebuah penekanan di sana. Saya membuat sebuah kalimat deklarasi, rangkum, dan amin. Ya, DRA. Kalau lebih mudah diingat, DRA. Membuat penutup itu harus ada deklarasinya, ada rangkum, ada amin. Ya, mengapa? Supaya ada tantangan di situ. Ya, nah nanti tugas kita ini sebentar kita nanti akan break sejenak dan akan praktek. Kita bisa memakai Yohanes pasal 2 itu tentang pernikahan di Kana, tapi kita juga bisa memakai Lukas 19 tentang Sakius ya. Terima kasih kemarin diingatkan, bukan Lazarus tapi Sakius ya. Maksudnya Sakius. Kita mencoba
membuat penutup khotbah, baik boleh dari Yohanes 2 tentang perjamuan di Kana, tapi juga boleh dari Lukas 19 tentang Sakyus. Kita membuat sebuah penutup, ada deklarasinya. Ya, contoh deklarasi itu adalah sebuah tantangan. Misalnya kita khotbah tentang kemarin saya memberikan contoh khotbah tentang merdeka, ya, pemenang sejati. Lalu saya memberikan penutupnya dengan, masih ingat ya, memberikan klip-klip pendek tentang Gracia Poli. Masih ingat ya, saya harap masih ingat. Kita membuat penutupnya, saya membuat penutupnya klip-klip pendek, sama motong-motong klip Gracia Poli, itu ada penekanan-penekanan di situ. Nah, lalu saya membuat sebuah penutup DRA, deklarasi. Saudara, ya, untuk menjadi seorang pemenang, itu jangan takut gagal. Seperti Gracia Poli, dia pernah gagal, bahkan dia didiskualifikasi di area Olimpiade di 2012. Dia gagal, tetapi, nah ini, ajakannya ini loh, ajakannya ini yang penting. Di penutup itu ada ajakan, ada deklarasi, ada ajakan mari. Ya, siapapun pernah gagal, Anda boleh gagal, tetapi jangan berhenti di situ. Nah, penutup itu sebuah deklarasi ini sangat penting. Ya, akan kehilangan makna jika kita pendahuluannya bagus, isinya bagus, tetapi penutupnya ini biasa-biasa saja. Ya, tidak ada sebuah ajakan, sebuah deklarasi. Mari, siapa yang akan menjadi pemenang sejati? Ya, tidak peduli Anda telah gagal berapa kali, tidak peduli Anda telah mencoba beribu kali, tetapi percayalah, Tuhan sanggup membuat Anda menjadi pemenang-pemenang. Nah, ini contohnya. Contoh sebuah penutup yang diakhiri dengan sebuah deklarasi. Ya, nah, nanti kita akan belajar hal itu. Nah, jangan lupa juga di sebuah penutup itu ada sebuah kesimpulan di sana. Ya, kesimpulan itu kita menyebut 3 poin tadi, jangan hilang. Ya, tadi Pak Slamet sampaikan harus singkat dan mengena, ya, tidak ngambang, harus singkat. Ya, misalnya saya poinnya lupa karena spontan. Ya, kemarin menjadi pemenang sejati kita harus A, harus B, harus C, begitu. Ya, saudara, jangan ngasih ide lagi kalau kita, waduh, kok aku lupa ya, mau sampaikan ini kok lupa ya. Jangan disampaikan lagi. Sudah itu harus selesai di situ. Walaupun kelihatannya idenya bagus, wah menarik nih, nanti menarik, tapi tidak boleh. Karena apa? Nanti kita akan terjebak di situ, akan membahas lagi. Tidak menjadi kesimpulan lagi. Jadi, setelah kita ada deklarasi, kita sebutkan 3 bagian tadi, lalu akan kita closing ya dengan seruan untuk bertindak. Ya, jadi kalau menjadi pemenang sejati, mari ya, jangan mandang berapa kali kita telah gagal, tapi mari pandang Tuhan yang mampu membuat kita menjadi pemenang-pemenang sejati. Amin. Kita harus tutup dengan seruan untuk bertindak. Dengan mantap kita katakan amin, begitu. Nah, ini saya tambah sedikit tentang kasih contoh ya, tepatnya memberikan contoh, membuat penutup supaya nanti kita bisa mempraktekannya. Lalu saya akan tambahkan sedikit tentang membuat pendahuluan ya. Pendahuluan itu harus menarik. Di sana juga ada skemanya, ada salam, tanya, tujuan. Ya, STT. Nah, Bapak Ibu bisa membuat pendahuluan dengan tadi dikatakan Pak Slamet kisah pendek ya, misalnya ya, membuat pendahuluan dengan cerita pendek itu bisa ya. Pendahuluan ya, itu memperkenalkan isi khotbah. Itu skemanya ada salam, tanya, tujuan. Ya, saudara tidak mungkin kan waktu di atas lalu langsung, saudara,
bagian pertama, tidak mungkin. Ya, bagian kedua, kita mesti kasih salam, tanya, tujuan. Ya, saya memberikan contoh supaya nanti kita bisa membuatnya dengan konkret. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Tentunya kalau kita shalom juga mengangkat tangan, tidak kita tangannya di bawah terus. Shalom, wah itu sangat kaku ya. Shalom, kita mesti senyum. Jangan kita bilang shalom tapi muka kita shalom. Waduh, ya pendengarnya takut dulu saudara sekalian ya. Shalom, shalom, shalom. Ya, kita bersyukur hari ini Tuhan berikan kita waktu untuk kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Mari tengok kanan kiri, kasih senyum, ya katakan Tuhan itu baik. Nah, ini sebuah pendahuluan, ya, memberikan salam, ya. Bagaimana kabar saudara? Nah, ini tanya, ya ini ada kan interaksi pendek di situ sehingga nanti terjalin sebuah komunikasi. Ya tentunya tidak komunikasi verbal, tapi komunikasi pandangan mata, komunikasi apa ini? Kita bisa saling melihat dan seorang pengkhotbah waktu sudah di depan, ya pandangan matanya harus mata ke mata, ke mata, ke mata begitu. Saya memberikan contoh sedikit, saya punya rekan, ya kalau dia mulai khotbah begini, saudara, kita bersyukur karena anugerahnya besar bagi kita. Dan mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan karena Tuhan itu baik. Dia tidak pernah memandang audien langsung. Nah, ini sangat tidak direkomendasikan. Kita harus lihat langsung mereka. Satu, ya. Jangan saudara juga lihat sebelah kiri, Pak Slamet terus, dilihat terus, nanti takut. Ya. Jangan juga lihat Pak Paul terus, tidak. Rata, kita harus rata melihat. Ya, apalagi kalau kita dulu khotbah di gereja yang 2 lantai, ada yang atas, yang bawah, kita juga harus lihat yang bawah. Tapi juga terus lihat yang atas. Ya, saudara-saudara, ya, mari bersama-sama. Jadi rata, harus disapa semua. Ya, disapa semua. Ya. Salam dan tujuan. Ya, kita sampaikan tujuan dari khotbah kita itu. Ya. Nah, tadi ada pertanyaan, mengapa pendahuluan dibuat terakhir? Mengapa tidak di depan? Jawabannya simpel. Pendahuluan itu memperkenalkan isi. Jadi kalau kita belum membuat isinya, kita belum mengerti yang akan kita perkenalkan itu apa. Makanya kita buat dulu khotbahnya dari awal BBM, lalu 3 bagian besar, lalu penutupnya, rangkainya udah jelas. Baru kita buat pendahuluannya, ya bisa sebuah cerita, sebuah nyanyian pendek juga bisa, ya. Asalkan pendahuluannya jangan bertele-tele, tadi Pak Slamet tegaskan. Jangan bertele-tele, apalagi pendahuluan kita lebih panjang dari isi khotbahnya. Waduh, ya. Kalau kita dikasih khotbah maksimal 30 menit, pendahuluannya 15 menit, lalu mari saudara kita akan masuk bagian pertama. Wah, pendengarnya sudah, waduh, ini pendahuluannya sudah 15 menit loh. Mereka sudah berpikir, wah, khotbahnya pasti 3 kali lipat panjangnya. Itu mereka sudah down dulu. Ya. Ini semangat untuk mendengarkan sudah turun. Karena apa? Pendahuluannya terlalu panjang. Waduh, sak menit dawana kayak pendahuluan, Rek. Ini ada kenyataannya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita mesti pikirkan, pendahuluannya itu sangat singkat, harus singkat. Kalau kita khotbah 20 menit, ya, pendahuluannya harus kurang dari 5 menit. Ya. Makanya harus praktis, pendek tapi menarik. Ini pendahuluannya. Nah, ini beberapa tambahan yang melengkapi dari yang disampaikan Pak Slamet. Nah, kita sekarang akan rehat sejenak, ya. Kita akan refresh sejenak, bisa di spotlight-nya bisa dilepaskan, Mas Dani, supaya kita bisa saling melihat. Ya, mari kita refresh sejenak dengan melihat wajah-wajah rekan-rekan di layar. Bisa buka mikrofonnya, kasih salam halo. Boleh mikrofonnya. Halo.
Oh, shalom. Ya. Halo Ayu. Iya. Halo Halo. semuanya. Ya. Semuanya. Nah, kita akan belajar sekarang. Saya. Mama, itu ada sentak sisi. Kita berarti kan secara umum dari BBM 3 bagian besar kan belajar. Putus-putus, Pak. Putus Pak, yang ini mati Pak. Ya, visinya mati. Putus. Suara saya putus-putus ya. Visinya mute. itu. Gambarnya kadang-kadang juga hilang. Gambar hilang, suara putus-putus. Ya, mungkin sinyal di tempat saya. Sebentar, saya tak nyambung dengan HP supaya sinyalnya ringan. Ya. Ini putus-putus enggak? Masih putus-putus enggak? Enggak, sudah bagus. Bagus. Ya. Bagus. Ya, mungkin memang sinyalnya naik turun. Kita akan membuat rangkaian sekarang. Bapak Ibu bisa memakai Yohanes 2 atau Lukas 19. Perkawinan di Kana atau Sakius. Kan sudah dibuat itu temanya, Bapak Ibu sudah buat. Ya. 3 bagian besarnya sudah buat. Nah, sekarang Bapak Ibu coba rumuskan membuat penutup dan pendahuluannya. Ya. Penutup dan pendahuluan. Ingat, dalam penutup ada deklarasi, rangkum, dan amin. Dalam pendahuluan ada salam, tanya, tujuan. Ini memang lebih mudah kalau tatap muka kita praktek, tapi memang kita memang dikondisikan secara online. Bapak Ibu bisa tulis saja, nanti tidak harus semua ya, 2, 3, 4, 5 orang saja maksimal menyampaikan. Ya, seolah-olah berkhotbah, ya, pendahuluan dan isinya dan penutupnya. Ya, mari saya akan memberikan kesempatan 10 menit untuk kita boleh membuat itu. Ya, tuliskan. Ya, kalau PR Bapak Ibu itu belum rapi, dirapikan lagi, dibubuhkan pendahuluan dan juga penutupnya. Bapak Ibu bisa berpikir kreatif tadi, pendahulunya bisa cerita pendek, penutupnya juga bisa ilustrasi. Coba kita pikirkan untuk kreatif dan inovatif. Bisa dikasih musik lembut dari sekarang 10 menit. Mari kita mengerjakannya. Silakan. Ya, cukup ya. Beberapa yang sudah bisa merangkai nanti bisa mencoba. Berarti Pak, Jepara, Ya. izin untuk menyampaikan cara penalaran saya menangkap dan menyampaikan untuk mengaplikasikannya saat sekarang. Ya, mari kita bisa mencoba karena waktu tidak mungkin semua bisa mencoba, tapi beberapa orang saja bisa. Mari silahkan dengan singkat Pak ya. Jadi, siap. Ya. Baik, saya mau ngambil sampling dari Lukas 19 ayat 10. Katakanlah ini sudah membaca semuanya, kemudian saya mempunyai ide tema pertemuan atau garis miring perjumpaan yang membawa perubahan positif atau positif garis miring hidup. Itu nanti bisa diberi yang bagus seperti apa. Kemudian 3 besar atau 3 bagian besar, penasarannya sang pendosa. Kemudian datang dan mencari yang hilang. Dan berikutnya tambah semangat yang mengubah hidupnya. Jadi pengambilan ayatnya, penasarannya sang pendosa itu di ayat-ayat awal dari perikop Lukas tadi, kemudian datang dan mencari orang yang hilang itu di ayat 10, kemudian timbul semangat yang mengubah hidupnya, itu dari ayat 8. Kemudian penutup
penutupnya adalah perubahan yang berarti yang belum bermakna jika belum ada penyertaan atau komitmen penyampaian Tuhan seperti yang disampaikan di dalam ayat 9 itu yang menjadi semangat untuk penutup dalam khotbah ini. Ya, itu nanti bisa disimpulkan mungkin sebuah kata. Perubahan itu belum menjadi perubahan kalau kita belum berubah, begitu. Nah, oleh karena itu mari kapan kita mau berubah? Nah, yang penting itu kita bisa di pembelajaran bersama ya. Yang penting itu ajakannya itu, deklarasi dan ajakannya itu. Perubahan belum tidak akan berarti jika ada tidak ada tindakan untuk berubah. Nah, ini menjadi pembelajaran kita. Kapan mau berubah? Sekarang? Besok? Atau kapan? Jangan tunda-tunda untuk berubah. Ambil keputusan sekarang. Sekaranglah waktunya. Nah, momen ini yang paling penting untuk kita menjadi penutup khotbah. Lalu Bapak, mungkin ada ide pendahuluannya apa Pak Nugradi? Ide pendahuluannya tentang perubahan yang penuh arti. Ya. Di online. Tidak apa. Yang lain. Silahkan. Putus-putus, Pak. Boleh saya, Pak. Saya, Pak. Pak, sampaikan seperti kayak kita khotbah gitu loh, dari awal sampai akhir. Saya mencoba, Pak. Oh, Pak Nugi dulu ya, silahkan. Monggo. Mencoba ya, Pak ya? Ya, silakan. Oke. Ini sudah mulai praktek ini ya dari apa yang praktek sudah aja. Jadi disampaikan ya. seolah-olah nyampaikan firman, shalom gitu. Jadi pendahuluannya gitu. Oke. Baik, saya akan mencoba mempraktekkan khotbah pada malam hari ini. Saya ambil dari Lukas 19. Nah, tema pada hari ini saya mengambil tema do it now. Lakukan sekarang. Ya, kita akan mulai dulu. Shalom saudara. Shalom. Terima kasih. Malam hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul di dalam online. Nah, bagaimana keadaan saudara-saudara malam hari ini? Diberkati. Luar biasa. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Semua diberkati. Amin. Nah, saudara-saudara, malam hari ini saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, bersama-sama malam hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes 19. Dan kita malam hari ini akan dengarkan kisah tentang seorang Sakeus. Ya. Dan hari ini marilah Bapak Ibu Saudara yang saat ini boleh bersama-sama, jangan ragu-ragu untuk melangkah. Apa yang Tuhan berikan di sini, Sakeus menjadikan teladan dari hidup kita. Saya mempunyai 3 hal penting di sini. Yang pertama, kisah Sakeus ini adalah dia berani melangkah. Dengan banyak situasi kondisi, dia tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. Yang kedua, yaitu jangan takut untuk terus melakukan. Walaupun keadaannya di sekitar sekeliling banyak orang, dia mempunyai ide untuk bisa melangkah dan menemukan Tuhan Yesus selamat. Dan hal ketiga di sini yaitu ambil keputusan. Sakeus mengambil keputusan yang terbaik setelah apa yang diberitakan kabar keselamatan ini kepada Sakeus. Dia ambil kesempatan itu dan berbalik 180 derajat. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan
jangan hanya duduk diam, tetapi kita berani melangkah, mengambil keputusan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berani melangkah, jangan takut, ambil keputusan. Mari kita lakukan. Amin. Amin, amin. Wah, Saya kira seperti itu, Pak Filipus. ya, supaya ini Putus-putus Pak Suaranya Filipus. putus-putus Pak Filipus. terus ya. Iya, putus-putus Pak. Ya. Belum. Putus-putus, Pak. Masih putus. Masih tidak terdengar. Oke, sebentar. Ini ya. Ya, dilanjutkan aja. Dilanjutkan, Miss Ayu. Ini saya rekam kok. Ya. Ya, silakan. Oke. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, puji Tuhan kita dalam kondisi sehat. Bapak Ibu di sana sehat, sukacita, amin. Amin. Ya. Malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya beri judul Rahasia Hidup Berkelimpahan. Siapa di antara Bapak Ibu yang rindu menjadi berkat? Wah, pasti semua ini banyak sekali yang angkat tangan, luar biasa. Kita semua rindu untuk menjadi berkat ya. Apakah Bapak Ibu rindu dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain? Tentu iya ya Bapak Ibu, kita sangat ingin menjadi berkat. Apakah Bapak Ibu juga yang kita miliki tidak bagi kita, tetapi kita bisa bagikan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan? Pasti mau ya Bapak Ibu ya. Nah, saya juga nomor 1 nih, pengen sekali. Artinya pada saat kita bisa memberkati, kita sendiri itu lebih dulu diberkati. Nah, malam hari ini firman Tuhan saya beri judul tadi Rahasia Hidup Berkelimpahan. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Kita ini orang-orang yang ingin menjadi berkat, pasti kita juga akan diberi berkat oleh Tuhan. Nah, apa yang menjadi rahasia hidup berkelimpahan? Yang pertama, dalam Lukas ya Bapak Ibu sudah misalnya buka, lalu ada 3 rahasianya. Pertama adalah hati yang rela. Yang kedua adalah hati yang mengucap syukur. Yang ketiga adalah hati yang percaya. Saya masuk penutupnya. Jadi, rahasia hidup berkelimpahan adalah bila kita memiliki hati yang rela. Kita juga mengucap syukur pada apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Percaya bahwa Tuhan memberkati dan menganugerahkan kelimpahan bagi kita. Pasti itu akan terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Di penutup ini saya akan menceritakan ilustrasi laut mati ya. Laut mati ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya. Laut mati ini tidak mengalirkan air kemana saja, jadi airnya itu hanya diam di sana ya. Disitulah tidak terjadi kehidupan, tidak ada kehidupan. Apabila kita ya tidak mau mengalirkan berkat yang Tuhan telah berikan, ya Tuhan tidak akan memberikan kita berkat selanjutnya untuk dialirkan, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita percaya kalau kita mau mengalirkan, kita memiliki hati yang rela, ya. Itu akan menjadi saluran yang sehat ya, sehingga ada kehidupan. Sama seperti sungai dan laut yang lain yang mengalirkan airnya ke arah yang lain. Bapak Ibu Saudara mau menjadi berkat? Amin. Kita harus memiliki hati yang rela, harus mengucap syukur, dan juga harus percaya bahwa Tuhan menyediakan bagi kita. Amin. Terima kasih. Begitu Pak. Luar biasa, luar biasa. Hari Minggu siap khotbah ya. Oh. Ini saya butuh dikoreksi yang kurang apa gitu loh Pak. Penutup dan kesimpulannya oke, itu ada DRA-nya masuk, deklarasi rangkum aminnya memang masuk di situ itu. Ya. Ini satu ya, contoh kalau juga ya. Misalnya dikasih ilustrasi seperti itu ya, bisa ya Pak apa, untuk Pak? membangkitkan gitu ya Pak.
Ya, enggak apa-apa. Memang di penutup itu kita kasih ilustrasi pendek, ya. Kalau ya ini kita segereja ya. Kalau saya biasa penutup itu ada pesan akhir dan penutup begitu. Saya kasih ilustrasi pendek, lalu sebut 3 poin tadi, amin begitu. Ya, ini contoh yang baik ya. Mari yang lain silahkan. Ada yang mencoba lagi? Silahkan, mari. Bisa lambaikan tangan yang mencoba. Ini masih bersama dengan kita toh, yang lain. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Pak Bagio, mungkin Pak Bagio. Halo? Oke, terima kasih. Silahkan Pak Bagio. Saya mau mencoba Bapak Ibu sekalian. Ini belum bisa saya rangkaikan untuk yang pendahuluan dan penutupnya. Saya hanya coba akan singkat saja. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Sehat semua ya. Amin. Amin. Puji Tuhan bahwa kita sampai pada hari ini Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan kali ini kita akan membahas di dalam Lukas 19 ayat 1 dengan 10 yang saya beri tema orang berdosa masuk surga. Bagaimana mungkin orang berdosa bisa masuk surga? Bagaimana mungkin orang berdosa bisa diselamatkan? Di luar sana kita mengetahui bahwa keselamatan itu dicari oleh banyak orang. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat bahwa bagaimana orang berdosa bisa masuk surga apabila dia mau mencari. Siapa yang dicari? Yang dicari adalah juru selamat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang bisa kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 3 dan 4. Yang selanjutnya, bagaimana orang berdosa bisa masuk surga atau diselamatkan. Yaitu apabila Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mau mendengarkan. Siapa yang didengarkan? Yang didengarkan adalah firman Tuhan atau perintah Tuhan Yesus. Seperti kita melihat di sini di dalam Lukas 19 ayat 5 dan 6, Sakeus yang mencari Tuhan Yesus, dia berusaha, kemudian Tuhan Yesus berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Bagaimana orang berdosa bisa masuk surga dan diselamatkan? Adalah mereka yang mau melakukan perintah Tuhan. Di sini Sakeus berkata, setelah dia diperingatkan oleh orang-orang yang ada di situ, berkata bahwa dia menumpang di tempat orang yang berdosa. Kemudian Sakeus berkata bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah perubahan di mana dia menemukan Tuhan Yesus lalu mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merasa bahwa hidup kita masih banyak melakukan dosa, masih banyak kejahatan,
masih banyak hal-hal berdosa yang kita lakukan. Jangan takut, karena ada Dia sebagai juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, bagaimana orang berdosa bisa masuk surga apabila mereka mau mencari, mereka mau mendengar, dan mereka melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Demikian Bapak sekalian, kiranya apa yang kami sampaikan, yang Bapak Ibu dengar, mari kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita diselamatkan. Amin. Amin, amin. Wah, luar biasa. Oke, ya. Penutupnya seperti itu, Pak. Jadi merangkai 3 poin tadi untuk menjadi penutupnya. Ya, saya juga menambahkan di catatan saya di PR-nya Pak Bagio ini, misalnya ini tambahan. Kita menambahkan pendahuluannya dengan begini, ya saudara, sejak kecil saya mendengar kalau orang masuk surga itu sangat sulit karena harus melewati rambut yang dibelah 7. Saya bingung, saya khawatir, saya mungkin tidak karena badan saya sangat gemuk. Wah, gitu, saudara. Jadi ini bukan kesannya akan menyinggung agama lain, tapi tidak, karena kita sudah persiapkan satu juk. Ya, saya sangat khawatir tidak bisa masuk surga karena badan saya sangat gemuk, begitu. Ada juknya sedikit. Itu membuat pendahuluannya akan menjadi lebih cair, begitu. Nyambung. Lalu penutupnya ya itu diberi sebuah penekanan, misalnya Sakius, dia seorang yang kaya, dia mempunyai jabatan tinggi, tapi dia relakan melepas itu semua untuk dia mendapatkan surga. Bagaimana dengan saudara? Nah, tantangannya itu mesti kita kasih di bagian akhir. Ya, ini pembelajaran bagi kita. Tantangan untuk ajakan bertindak tadi. Ya, apakah kita mau mencari Dia, mau mendengar, apa kita mau melakukan yang dikatakannya? Mari, ini waktunya bagi kita. Nah, ajakan dan tantangan itu sangat penting di akhir khotbah itu. Ya, satu lagi mungkin, mari satu lagi untuk yang berani mencoba. Silakan. Ada? Saya, Pak. Mari Pak Kris, silakan. Ini tadi contohnya kebagusan ini. Jadi waduh enggak ini. Mau nyoba jadi takut ini. Ibu Saling belajar, Pak. Silakan Pak Kris. Bentar, Pak. Shalom Bapak Ibu, saudara semuanya sehat. Sehat. Nah, sukacita hari ini saya juga sehat dan hari ini sebentar Pak. Tak ulangi boleh Pak? Boleh. Mau menghilangkan kata L-nya ini loh tadi Pak. Tak edit dulu boleh. Kalau kita khotbah online masih boleh diedit Pak, tapi kalau tatap muka dengan jemaah tidak bisa diedit tuh. Ya sudah, berarti itu kas saya aja ya Pak. Mari Pak Kris. Oke. Shalom Bapak Ibu, saudara semua, puji Tuhan, hari ini kita sehat semua, amin. Amin. Ya, saya juga sehat dan saya bisa sharing bersama dengan Bapak Ibu menyampaikan berita firman Tuhan ya. Judul firman Tuhan adalah menyelamatkan yang hilang. Menyelamatkan yang hilang. Jadi ini saya lihat dari sudut pandang Tuhan. Nah, gini saudara, seringkali kita hari-hari ini kita sibuk ya. Mungkin kita sibuk itu bisa jadi kita sibuk karena pekerjaan kita, sibuk pikiran kita ya. Kalau nganggur yang sibuk pikirannya ya toh. Wah, enggak dapat uang. Nah, seperti itu. Nah, kesibukan kita itu ternyata melupakan ada tugas kita yang utama ya. Tugas yang sangat penting yang Tuhan mau berikan, sudah berikan kepada kita, yaitu menyelamatkan yang terhilang. Nah, ini
pendahuluan saya. Maaf, masih ada tujuan. Ya, oke. Dengan maaf ya, tadi saya ini putus ya. Nah, saya punya tujuan supaya kita semua hari ini kita mau kembali semangat untuk menyelamatkan yang terhilang ya. Mungkin kita yang tadi sudah lupa karena pekerjaan kita bisa kembali semangat bersukacita mencari yang terhilang. Amin. Amin. Nah, Amin. poin-poinnya adalah ya dari kisah itu saya jelaskan ini aja. Yang pertama adalah poin memberitakan firman Tuhan di mana saja. Poin yang kedua, ini cara supaya kita semangat supaya kita bisa menyelamatkan jiwa yang terhilang. Yang pertama, memberitakan firman Tuhan di mana saja. Bagian yang kedua, perhatikan siapa yang tertarik ya. Ini ada di Lukas 19 ayat 5a. Terus yang terakhir adalah muridkan, dipisahkan terus dimuridkan mereka. Nah, penutupnya sekarang. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menyelamatkan yang hilang. Sebenarnya yang menyelamatkan bukan kita ya, tapi Tuhan ya. Nah, melalui kita. Nah, karena hari ini kita sudah mendapatkan bekal ya untuk belajar menyelamatkan yang hilang, dan ini tidak kebetulan kalau kita mendengar firman ini. Berarti saatnya untuk kita menyelamatkan yang terhilang. Amin. Apa saudara? Menyelamatkan yang terhilang. Oke. Nah, saya punya kesaksian ya. Ini saya dulu punya tetangga ya di depan rumah saya. Hari-hari setiap kali saya memberitakan firman, baik itu tersamar ataupun perkataan firman ataupun diusahakan dengan perbuatan kita ya. Nah, sampai hari ini puji Tuhan mereka Bapak ini bahkan sudah ikut komsel tempat saya. Komselnya rajin luar biasa ya. Dari dari awalnya dia dari agama seberang ya Saudara ya, tapi sekeluarga sudah diselamatkan memang melalui pernikahan, tapi dari yang awalnya sulit tidak bertumbuh jadi luar biasa sekarang ini ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini ya? Tadi yang pertama, satu, beritakan firman Tuhan di mana saja dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua, perhatikan siapa saja yang tertarik dan pisahkan, muridkan mereka yang sudah kita pisahkan. Amin. Amin, amin, amin. Ya. Sorry Pak, putus-putus Pak. Kurang persiapan berarti Pak. Ya. Memang ini pembelajaran bagi kita sekalian. Kalau kita boleh belajar dari yang sampaikan Pak Kris, saya pernah sampaikan waktu kita membuat tema dan memberi contoh, kita harus menyebutkan tema minimal berapa kali, Bapak Ibu? Masih ingat? 2 atau 3 kali, supaya orang itu mendarat, temanya itu mendarat begitu ya. Kita harus tanamkan tema itu dulu. Nah, terus juga tentang pendahuluan kan ada salam, tanya, tujuan. Nah, kita tidak perlu menyebutkan tujuan dari khotbah ini, tidak perlu. Itu kayak orang masak itu resep kita. Jadi bagaimana kita menyampaikan tujuan dengan kalimat-kalimat kita, ya. Terus misalnya tadi ya, karena memang Pak Kris nyebutnya pendek-pendek, bukan sebuah rangkaian kan. Kita belajar poin yang pertama, ya. Poin yang kedua itu dihindari, ya. Mungkin sebut saja kita belajar yang pertama, ya. Ini terus kita belajar yang kedua, terus yang ketiga, ya enggak masalah sebut poin, tapi dihindari lebih baik, ya sebutkan. Lalu juga kesaksiannya bisa, kalau proporsionalnya itu kan kepanjangan kesaksian daripada yang disampaikan. Tapi memang ini waktu yang memungkinkan ya. Nah, kita bisa belajar dan tadi sudah bagus diakhiri dengan sebuah tantangan.
ya ajakan untuk kita ambil bagian menjadi duta-duta penyelamat tadi, ya, ngajak pendengar untuk menjadi agen keselamatan memberitakan firman tadi. Ya, waktu yang sudah tidak mengizinkan, mungkin ada 5 menit untuk kita bisa tanya jawab. Kalau ada yang 1-2 orang bertanya, silahkan sebelum kita mengakhiri. Jika mungkin ada, bisa di-open mikrofon saja, unmute, silahkan. Pak, mau tanya, jadi tujuan tema itu tidak perlu ya disampaikan ya? Kita tidak perlu menyampaikan tujuan. Kalimat tujuan itu tidak harus keluar dari mulut kita. Oh, lalu kalau poin 1, yang pertama adalah, yang kedua adalah, itu bagaimana Pak? Boleh, boleh. Oh, kalau itu nggak masalah ya? Itu tidak masalah sih, ya, tidak masalah. Cuman saran saya hindari poin, hindari kalimat kata poin. Kata poin, oh kata poinnya itu hindari aja. Jadi kita belajar bersama yang pertama, terus yang kedua, yang ketiga. Nah, yang penutup, justru penutupnya nggak usah katakan pertama, kedua, ketiga, langsung sebut saja. Ya. Ya, jadi singkat juga ya. Ya, tadi misalnya nah, orang berdosa masuk surga tadi, ya, bukan hal yang mustahil untuk orang berdosa masuk surga. Manakala dia mau mencari, mau mendengar, mau melakukan. Apakah kita mau lakukan ini semua? Jadi tidak perlu disebut lagi 1, 2, 3, tidak perlu lagi di bagian penutupnya. Mari silakan, mungkin ada yang ingin tanya? Kalau misalnya kita bertanya pada audiens gimana Pak? Berarti tadi rahasia hidup berkemenangan apa saja Bapak Ibu? Terus saya menunggu respon begitu, boleh nggak? Boleh. Dalam kesimpulan. Menunggu respon, tapi tidak perlu menunggu mereka menjawab. Oke, kita langsung gitu langsung ya. kita jawab sendiri, gitu. Terutama kalau online ya Pak ya. Gimana Pak Kris? Terutama kalau online ya. Nggak ada yang jawab. Responnya ya. Nggak ada yang jawab. Yang jawab kameramen nanti. Iya, ya. Kita boleh bertanya, tapi harus kita jawab sendiri. Kita khotbah sendiri direkam. Ya. Silakan satu lagi boleh. Tadi sempat disampaikan sekilas terkait dengan di luar materi tentang khotbah dan lain sebagainya, ada semacam public speaking. Saya mohon untuk nanti dari sesi berikutnya di minggu-minggu yang akan datang, barangkali bagaimana disampaikan tentang public speaking. Ya, tentunya menghilangkan nervous dan lain sebagainya tentunya ada di ilmunya public speaking. Karena selama ini yang kita terima cuma bagaimana mengulas tentang firman dan sebagainya. Karena apa yang kita bahas hari ini tidak akan berhasil kalau kita tidak punya ilmu tentang bahasa kerennya public speaking gitu ya. Ada visual, ada voice dan vokal, itu barangkali nanti bisa disampaikan ada sesi tersendiri untuk lanjutan di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Pak. Ya, ini satu usulan yang baik. Ya, tentang public speaking, ada beberapa rekan kita yang di bidang itu juga, nanti bisa kita bersama-sama. Ya, saya kira ini sudah melebihi jamnya. Terima kasih kebersamaan Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum kita mengakhiri, ini ada PR yang akan kita tampilkan bersama-sama besok di hari terakhir. Ya, saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Pak Andi Kirana karena faktor kesehatannya sehingga beliau mohon maaf tidak bisa mengajar di kesempatan ini. Salam buat kita semua ya. Nah, PR kita Bapak Ibu membuat rekaman khotbah. Semua kan pakai HP bisa nih ya. Jadi Bapak Ibu tentukan sendiri nas Alkitabnya, perikopnya tentukan sendiri. Bapak Ibu membuat rekaman khotbah maksimal 5 menit saja. Ya. Karena kalau nanti ngirimnya susah. Maksimal 5 menit saja khotbah direkam ya pakai HP. Nanti dikirimkan
Ya PR-nya ini berarti 1 minggu. Nah ini perlu perhatian khusus karena kemarin kan kalau PR itu bisa dikerjakan Sabtu siang langsung kirim bisa. Ya, dikerjakan Sabtu jam 8 malam kirim bisa. Kalau ini kan tidak bisa. Bapak Ibu luangkan waktu ya, kembali tadi berdoa, baca, mengulang baca 3 bagian besar, bikin penutup, bikin pendahuluannya, lalu bikin rekaman khotbah seolah-olah Bapak Ibu berkhotbah. Ya, jadi berkhotbah di depan jemaat. Bapak Ibu rekam, tolong formatnya landscape ya, HP-nya ditidurkan, jangan diberdirikan. Supaya nanti kalau kami edit bisa menjadi rangkaian yang bagus. Sekali lagi, HP-nya landscape waktu rekam itu, jangan berdiri tapi tidur HP-nya. Ya, kita akan selesai, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di chattingan grup peserta. Pak Kris mau tanya, sampaikan sesuatu? Itu di chatting ada ya, pertanyaan tuh Pak, di chat. Ya ini karena tema sudah dipakai, boleh. Tema yang dipakai boleh. Tidak apa-apa. Jadi PR-nya kemarin bisa kita buat khotbah, boleh. Ya. Kita akan akhiri. Terima kasih Pak Dr. Slamet Priyanto yang telah pembicara kita malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan. Kita akan mengakhiri, Samuel proses bisa pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran malam hari ini. Baik, mari kita berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur buat pembelajaran pada malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah berikan terang buat setiap kami bagaimana harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terstruktur dan yang singkat, tetapi bisa menjadi rema buat setiap orang-orang yang akan kami layani Tuhan. Tuhan terus berikan hikmat buat setiap kami memahami dan bisa menangkap apa yang diajarkan dari sesi pertama sampai yang terakhir nantinya Tuhan. Biar semua pelajaran demi pelajaran yang kami terima dan nantinya dapat kami praktekkan, kami impartasikan kepada setiap jemaat yang ada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati Pak Slamet yang telah Engkau pakai untuk mengajar kami bagaimana menyampaikan pendahuluan dan penutup, juga memberkati Pak Filipus yang terus Engkau pakai Tuhan untuk memimpin, untuk mengajar, mengkoordinir semua pembelajaran-pembelajaran bagaimana menyusun khotbah yang baik dan tepat Tuhan. Terima kasih memberkati juga seluruh panitia yang ada untuk Yayasan Christophorus, juga kami mengucap syukur buat waktu, buat acara, dan buat bagi kami semuanya Tuhan, sungguh kami sangat diberkati oleh acara ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat semuanya Tuhan, memberkati semuanya, seluruh peserta yang ambil bagian dalam CLT ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan untuk sisa hari dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tolong sebentar, jangan lihat dulu, ada satu pengumuman. Bapak Ibu yang rindu belajar untuk bikin PowerPoint khotbah, ya, contohnya seperti presentasi kami tadi itu kami buat di aplikasi Canva, ya, lalu kita combine ke PowerPoint. Nah, Bapak Ibu yang pengen belajar membuat PowerPoint yang menarik, bisa, kami ada kelas belajar bareng-bareng. Nah, Bapak Ibu yang ingin belajar bareng dengan kami, silahkan chatting ke WA pribadi saya, nanti saya masukkan grup belajar PowerPoint itu, ya. Jadi tidak harus semua, ya, kalau semua mau belajar ya enggak apa-apa. Nanti ada rekan kita Joy yang bersama-sama kita belajar. Terima kasih semua, Mas Dani, Pak Paul, dan semua, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih.